Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis arba'in sampai pada hadis yang ke-32. Al-haditsus tsani wa salasun an Abi Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Darul Qutni. Hadis yang ke-32 dari sahabat Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Jangan engkau melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 2340, dan Darul Qutni nomor hadis 4540. Mari kita pelajari hadis ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Hadisnya cukup singkat, namun mengandung satu prinsip kehidupan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga supaya kita tidak melakukan satu perbuatan yang bisa merugikan diri kita sendiri, lebih-lebih orang lain. La darara wa la dirara. Sehingga dengan demikian pantang bagi orang muslim itu melakukan satu perbuatan yang mengandung mudarat atau membahayakan, baik secara fisik ataupun secara non fisik. Kalau secara fisik mungkin jelas kita mencelakai orang lain, melakukan perbuatan yang bisa membahayakan orang lain. Misalkan membuang kulit pisang di tengah jalan, akhirnya orang terpeleset. Nah, ini kadang-kadang tanpa kita sadari apa yang kita lakukan ini menyebabkan orang lain mendapatkan mudarat. Lebih-lebih secara non fisik yang tidak terlihat. Kalau zaman-zaman sekarang ini ya menyebarkan berita-berita yang menjadikan orang itu resah, menyebarkan kabar-kabar yang tidak jelas sumbernya, kemudian di-share melalui sosial media itu, sehingga dengan demikian orang itu menjadi resah. Termasuk juga mungkin seorang penceramah atau seorang mubaligh, di dalam ceramahnya selalu kadang-kadang itu menakut-nakuti. Jadi seolah-olah Islam itu agama yang sulit, Islam itu agama yang keras, sehingga orang itu pulang mendengarkan ceramah itu akan resah. Padahal Rasulullah SAW, setiap orang yang datang kepada beliau, pernah saya sampaikan, ketika mempertanyakan sesuatu yang terkait dengan agama ini, pulang itu mesti dengan muka yang ceria dan dengan kesan ya bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Ma ashala hadza talaba nabiyil karim.
Alangkah mudah sekali apa yang dituntunkan oleh Nabi yang mulia ini. Nah, ini perlu berhati-hati betul. Jadi seorang yang berceramah, menyampaikan agama, ini harus yang duruna ummah bi'aini rahmah. Melihat audien itu dengan kasih sayang. Bukan memposisikan dia sebagai orang yang suci, kemudian audien itu sebagai orang yang salah. Itu persis seperti hakim memvonis terdakwa. Nah, ini kalau sudah begitu berat. Karena doa laisal qudot, orang yang mengajak ke jalan Allah itu bukan orang yang menghakimi. Masyhur itu riwayat ketika Rasulullah SAW didatangi seorang pemuda yang masih manten anyar itu. Di siang hari Ramadan itu kan dia datang kepada Rasulullah dengan tergopoh-gopoh, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Anak muda ini jujur sekali. Ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu celaka? Waqatu ila imraati fi Ramadan. Siang hari Ramadan saya tidak betah ya Rasulullah, manten anyar. Saya berhubungan dengan istri saya. Kemudian Rasulullah tidak lantas marah, kamu tidak punya iman, kamu tidak memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak begitu. Rasulullah memberikan solusi. Kalau begitu ya kamu bayar kafaratnya sesuai dengan hukum. Apa kafaratnya ya Rasulullah? Kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Anak muda tadi menjawab dengan jawaban yang jujur juga, polos. Ya Rasulullah, yang 1 bulan saja saya tidak kuat, apalagi harus 2 bulan berturut-turut. Apakah ada solusi lain? Apakah ada kafarat yang lain? Baik, kalau begitu kamu bebaskan budak. Ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Itu kalau yang ditanya itu ustaz amatiran, mesti ngalio. Memberikan jawaban hukum kayak dia itu hakim kepada terdakwa. Nabi tidak. Adakah solusi lain ya Rasulullah? Saya tidak punya budak. Kalau begitu kamu beri makan 60 orang fakir miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, jangankan 60 orang fakir miskin, saya ini masih belum punya pekerjaan tetap. Niki cara wong rumah tangga ngoten sik kaitan kanjeng Nabi, sik toto-toto lho niki. Adakah solusi yang lain? Nabi tersenyum. Nabi kemudian tidak mengatakan kon niku wis gak nyambut gawe, ndugal, tidak begitu. Nabi masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil makanan. Kalau begitu makanan ini sedekahkan kepada orang yang paling miskin di kampungmu sebagai pembayar dendanya, dan satu permintaan saya, tolong jangan diulang lagi. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, apa maneh? Saya ini di kampung saya paling miskin ya Rasulullah. Kalau begitu bawa pulang, makan sama anak istrimu, dan jangan diulang lagi. Pulang dengan wajah yang berseri-seri, menemukan solusi. Jadi Islam itu tidak kalau ngene ya ngene, saklek, tidak begitu, Pak. Satu di antara sebab kenapa Islam itu mudah diterima, karena Islam itu agama yang fleksibel, tetapi tidak mengubah ketetapan hukum. Tidak. Ini yang disebut dengan la darara wala dirara. Jangan kita itu membuat resah orang. Jangan kita itu membuat gelisah orang. Mohon maaf, lebih-lebih orang yang mendapat cap gelar ustadz, mubalik, penceramah, ini harus mencerahkan. Jangan sampai terkesan Islam itu agama yang sulit, Islam itu agama yang keras. Islam itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ma ja'alallahu alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang memberatkan, tidak. Gampang sekali. Sholat kalau bisa berdiri ya berdiri.
Kalau mampu, kalau sakit tidak memungkinkan berdiri ya sambil duduk, boleh. Duduk tidak bisa ya sambil berbaring. Bahkan kalau sudah tidak bisa bergerak, selagi dia masih bisa dengan isyarat kedipan mata, ya dengan kedipan mata. Kalau dengan kedipan mata tidak bisa, ya segera dimandikan, Pak. Jangan lama-lama. Itulah Islam, itulah Islam. Ada satu contoh. Sebuah kisah anekdot. Ada seorang bertanya kepada kiai, "Pak Yai, saya ini punya 1 ekor sapi, bolehkah dipakai berkorban untuk 8 orang?" Kata kiai pinter tapi nggak bijaksana, Pak. Kiai itu tidak cukup pinter, ustaz tidak cukup pinter, plus bijaksana. Pinter nggak sakit. Apa kata ustaz yang pinter tadi? Oh, tidak bisa. Semua kitab saya hafal, saya baca itu. Kalau korban ya 1 ekor sapi untuk 7 orang. Korbanmu ya ora kena, enggak sah. Bertanya lagi, dia tidak puas pada satu kiai yang pinter plus bijaksana, cerdas. Tidak hanya pinter tapi cerdas. Beda loh, Pak. Pinter dengan cerdas itu beda jauh. Pak Yai, bolehkah saya berkorban 1 ekor sapi untuk 7 orang? Sapimu ndileh ini kuai. Oh ya, sapimu gede. Orang yang berkorban itu nanti akan menunggangi korbannya itu di hari kiamat. Karena sapimu besar, nanti kamu naiknya supaya tidak kesulitan. Kamu tambahi tangganya. Napa nane syaratnya supaya saya bisa mudah naik? Tambahnya wedhus 1. Pinten? Mas tunggal lah. Iya 1 ae cukup. Apa kiai yang kedua ini mengubah ketetapan hukum? Tidak. Akhirnya dia berkorban 1 ekor sapi plus 1 ekor kambing untuk 88 orang. Pas itu. Itulah solusi yang cerdas. Tidak kalau A ya A, B ya B, itu menunjukkan ketidakcerdasannya. Ini saya sampaikan hadis ini ya, supaya kita itu paham, supaya kita itu merasa bahwa Islam kita ini mudah. Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan kemudian menjadikan orang itu resah. Seperti yang saya share kemarin di grup itu bagus sekali. Ketika kita itu bisa melakukan amal-amal ibadah, jangan melihat orang yang tidak ibadah itu kemudian menjadikan kita itu lebih baik. Wah, wong iku emane rek, waya wong ibadah nyambut gawe. Kita belum tentu tahu perihnya hati dia. Mestinya dia kepingin ibadah dengan kita, kepingin juga ke masjid dengan kita, tapi tanggungan keluarganya tidak bisa dia tinggalkan. Dan ketika dia bekerja itulah dia fisabilillah juga. Itu loh Pak, Islam itu kayak begitu. Kayak kita pengajian seperti ini, kemudian ada saudara kita yang pulang, tidak usah kemudian wah gak gelem ngrungokno ngaji. Jangan divonis begitu, Pak. Orang itu punya hajat masing-masing, Pak. Nah, ini menjadikan kita itu lebih bijak. Itulah yang dicontohkan oleh uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari hadis yang singkat ini. Terakhir, saya sebelum mengakhiri kultum pada pagi hari ini, kami sampaikan pengumuman terkait dengan masalah Idul Fitri, supaya kita bisa semuanya paham bahwa Muhammadiyah sampai sekarang dalam mensikapi wabah corona ini masih menganggap bahwa wabah ini belum selesai, belum berakhir, sehingga kita tetap untuk berikhtiar lahiriah dengan mematuhi protokoler kesehatan yang ketat. Tapi sudah tidak seketat tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kan kita lockdown, sehingga sholat Idul Fitri kebanyakan kemarin itu di rumah masing-masing. Maka untuk tahun ini alhamdulillah sudah agak longgar, tetapi tetap dengan protokoler kesehatan.
Oleh karena itu, pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen belum bisa melakukan sholat Idul Fitri atau menyelenggarakan sholat Idul Fitri di Stadion Kanjuruhan dalam skala yang besar. Terlalu rawan, ya, baik nanti secara protokol kesehatan rawan, juga terkait dengan perizinan juga ribet. Tetapi juga kita tetap memfasilitasi, karena kita juga sudah kangen dengan suasana Idul Fitri, ya kita tetap mengadakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kita laksanakan di 2 titik Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disampaikan ini kepada saudara yang lain. Kita laksanakan di 2 titik, ada di lapangan basket SMK Muhammadiyah 1 atau di STM, dan di lapangan SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen Sukun. Jadi kita pecah supaya tidak ada kerumunan. Di samping juga kita mempersilakan mungkin di masing-masing ranting kalau bisa menyelenggarakan, monggo dipersilakan. Prinsipnya tetap kita mengedepankan protokoler kesehatan. Dan Muhammadiyah di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri ini itu memang mempedomani hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini sama dengan yang meriwayatkan hadis tadi. Karena Rasulullah SAW yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah SAW biasa beliau itu ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu melaksanakan sholat di tanah lapang. Jadi itulah yang sampai sekarang dipedomani oleh Muhammadiyah, prinsipnya sholat itu Idul Fitri Idul Adha itu di tanah lapang, ya, di tanah lapang. Kalau ada yang di musola atau di masjid di dalam keadaan darurat seperti ini, monggo. Di tanah lapang pun kalau kemudian hujan deras bisa kita pindahkan ke masjid. Jadi ini situasional, kondisional tadi itu. Tapi prinsipnya hadis ini yang dipedomani oleh Muhammadiyah di dalam menyelenggarakan sholat idain itu, 2 sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga nanti tidak ada pertanyaan, apa di Nur Hidayah ini tidak diadakan sholat id? Wah, ini ngawur lagi. Ya, jadi itu prinsipnya begitu. Apalagi masjid kita ini kan di pinggir jalan raya. Nanti kalau dilaksanakan di sini juga rawan. Sudah kita nanti pusatkan di 2 titik itu aja. Selain mungkin kalau ranting-ranting mau menyelenggarakan dipersilahkan, ya, di SMK Muhammadiyah 5 dan SMK Muhammadiyah 1. Nanti monggo kita bersama-sama kita ramaikan, dan insya Allah nanti juga softnya tetap kita jaga jarak, ya, kita jaga jarak. Silakan monggo kalau ada yang berpendapat, berkomentar bahwa itu terlalu berlebihan, corona sudah tidak ada, monggo. Tapi Muhammadiyah sampai sekarang belum mencabut keputusannya bahwa kita masih tetap berikhtiar lahiriah dengan mengedepankan protokol kesehatan demi keselamatan bersama, dan ini pun juga berdasarkan dalil. Antara lain dalilnya juga di sini, la darara wala dirar. Jangan kita melakukan perbuatan yang nanti bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena memang virus ini belum betul-betul selesai, dan kita terus mengikuti arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita lebih enak, kita lebih nyaman di dalam melaksanakan ibadah ini. Dan tentu majelis tarjih itu pasti kumpulan orang-orang pintar, bukan 1-2 orang, berkumpul bermusyawarah mufakat dengan menggunakan dalil-dalil yang qat'i, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa kita fahami bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam berjamaah di bawah bendera Persyarikatan Muhammadiyah ini, sehingga berkumpulnya kita nanti terus sampai kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanaka wa huma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.